Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saat hari akhir nanti, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya semasa hidup. Baik buruknya amalan kita di dunia akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Tentunya saat itu manusia akan digolongkan menjadi dua, yaitu yang banyak amal kebaikannya dan manusia-manusia yang lebih berat timbangan keburukannya. Dari golongan manusia yang berat timbangan keburukannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mau bicara dengan beberapa golongan di dalamnya. Lantas, siapakah mereka yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya kelak di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun dari kamu kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya Azza wa Jalla tanpa ada penterjemah antara ia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di antara hambanya ada yang diajak bicara oleh Allah dengan keras dan penghinaan akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah tidak melihat mereka dengan penglihatan kasih sayang, namun dengan kemurkaan. Tentu orang seperti ini akan mendapat azab yang pedih. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat dan Allah juga tidak akan memandang mereka, yaitu 1. Seseorang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya dan ia dusta dalam sumpahnya. 2. Seseorang yang melakukan sumpah dusta setelah asar dengan ambisi bisa mendapatkan harta orang muslim lainnya. 3. Dan seseorang yang menahan kelebihan air atau tidak berbagi sehingga Allah pada hari kiamat berfirman, sekarang aku menahan karuniaku, sebagaimana engkau pernah menahan kelebihan air yang kedua tanganmu tidak bekerja karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, ketiga golongan tersebut adalah: pertama, seseorang yang bersumpah dalam dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dalam sumpahnya. Sungguh mengerikan azab yang akan menimpa para pedagang yang menggunakan sumpah palsu demi untuk melariskan barang dagangannya. Kedua, seseorang yang melakukan sumpah dusta setelah asar dengan ambisi bisa mendapatkan harta orang muslim lainnya. Maksudnya adalah orang yang berjual beli di waktu asar. Bukan artinya berjual beli di waktu asar itu dilarang, akan tetapi yang Rasulullah ingin sebutkan yaitu setelahnya, yaitu bersumpah palsu. Dia bersumpah dusta bahwasannya dia sudah mengambil barang ini dengan modal sekian dan sekian, padahal tidak. Dia membawa nama Allah, dia mengatakan demi Allah di waktu asar. Karena bersumpah di waktu asar itu berat di mata Allah, maka ketika seseorang bersumpah dusta dan berkata demi Allah, kemudian ia bertepatan dengan waktu asar, maka di mata Allah sangat berat sekali. Ketiga, dan seseorang yang menahan kelebihan air atau tidak berbagi. Seorang laki-laki mempunyai kelebihan air di sebuah padang pasir, kemudian ia tidak mau memberikan kepada Ibnu Sabil yang sangat membutuhkan. Demikian pula ketika seseorang yang mempunyai kelebihan harta. Dia memiliki banyak harta, sementara ada orang yang sangat butuh yang dia kelaparan dan kehausan, tapi dia tidak mau memberikan kelebihan walau sedikit pun juga. Karena sifat bakhil yang dimilikinya sehingga dia tidak mau berbagi. Islam melarang kita mempunyai sifat bakhil. Islam memerintahkan kita untuk mempunyai jiwa dermawan. Islam memerintahkan kita untuk mempunyai jiwa sosial yang tinggi, untuk benar-benar peka kepada lingkungan kita. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk hanya memikirkan diri sendiri, akan tetapi Islam berusaha membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang berkebutuhan.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah aku dengan cara memperhatikan orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya kalian diberikan rizki oleh Allah dan dibela oleh Allah disebabkan oleh orang-orang lemah di antara kalian." Sahabat Muslim, itulah beberapa golongan manusia yang akan merugi pada hari kiamat. Agar kita tidak termasuk golongan demikian, hendaknya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tidak menjadi bagian dari orang-orang yang merugi dan masuk ke dalam 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.